Halo semua teman-teman yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Selamat bergabung di dalam Connected in Jesus. Mari kita siapkan hati kita memuji, menyembah Tuhan, menikmati kasih setia dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam caramu dan waktumu kami mau percaya dan berserah. Untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami mau sembah Tuhan dan kami nyatakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Untuk apapun yang kita alami, mari sembah Dia dan kita nyatakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari setiap kita yang percaya nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kau jadikan semua yang terbaik
dalam caramu, dalam waktumu di hidup kami. Kami percaya, kami berserah dalam caramu dan rencanamu Tuhan. Rencanamu yang tidak pernah gagal atas setiap hidup kami Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik, waktumu selalu yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami mau percaya, kami mau berserah di dalam rencanamu yang tidak pernah gagal atas hidup kami Tuhan. Sebab besar dan ajaib segala perbuatanmu, adil dan benar segala jalan-jalanmu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah dan kami percaya di dalam kebesaran-Mu, di dalam keajaiban-Mu di hidup kami Tuhan. Dengan segenap hati kami mau menyatakan di hadapan Tuhan saat ini. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari nikmati kebesaran Tuhan bersama-sama. Angkat suara Bunda, nyatakan how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Can we sing it one more time? How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Shalom, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kita berjumpa kembali dalam live streaming kami, program rutin kami, Connected in Jesus. Masih bersama saya Pastor Victor Arung Hadiningrat. Dan setiap hari para WLWL sahabat-sahabat saya, ada 8 worship leader yang terus menemani kita semua untuk guys, Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan yang disampaikan oleh saya dengan WLWL kami, yaitu ada Sari Simorangkir, ada Jacqueline Salose, Rahel Mutiara, Lady Tuwo, ada Frankie Kuncoro, ada Yesus Abraham, ada Michael Panjaitan, dan ada Frego Sopleli. Mereka berlapan terus menemani guys dimanapun berada untuk menyampaikan pujian penyembahan yang Tuhan telah berikan talenta pada mereka dalam pujian penyembahan. Terima kasih atas waktunya terus menemani kami, bersama kami dalam Connected in Jesus. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu malam hari ini. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Tegur kami, nasihati kami, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, kuatkan yang letih lesu, pulihkan yang lemah, dan kami diberkati pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau yang makin besar, kami makin kecil. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini, hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Kami siap menerima firman-Mu pada malam hari ini. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama, hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari kemenangan, hari ini harinya Tuhan Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, tapi hanya nama Yesus kita diselamatkan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan mari guys, bagikan atau share live streaming di 4 platform media sosial kami, di Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube, untuk memberkati sahabat-sahabatmu, temanmu, keluargamu, siapapun mereka. Tugas kita menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dan tentunya tugas kita memberikan kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera untuk teman-teman sahabat kita dimanapun mereka berada. Kita sama-sama buka firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 1b. Yesaya 43 ayat 1b. Yesaya 43 ayat 1b. Sama-sama kita baca bersama. Yesaya 43 1b. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah saya yaitu kata-kata yang menyakitimu tidak mendefinisikan siapa dirimu. Haleluya, puji Tuhan. Guys, pernah gak kata-kata seseorang dari pasanganmu, dari teman-temanmu, keluargamu, siapapun itu, yang begitu dalam, nusuk sampai di jantung hatimu, sampai suara itu masih bertahun-tahun terus mengiang-ngiang dalam pikiranmu, dalam hatimu, bahwa engkau pernah dilecehkan, engkau pernah dihianati, engkau pernah dilabeli, engkau pernah dianggap tidak berguna, engkau gagal, engkau dianggap miskin, engkau tidak akan pernah berhasil, direndahkan oleh orang yang justru paling kamu hormati. Itu sangat menyakitkan. Kalau luka fisik tergores atau apapun itu luka fisik bisa sembuh dengan pakai obat, sembuh beberapa hari. Tapi luka batin, luka kata-kata bisa membentuk cara berpikir dirimu sendiri secara bertahun-tahun baru disembuhkan, baru bisa dipulihkan kalau luka batin itu. Nah, firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 1b ini mengatakan bahwa bukan hanya penghiburan, ini adalah deklarasi ulang identitas kita. Tuhan memanggil namamu secara pribadi di sini, bukan nama orang lain. Kita adalah produk unggulan, produk spesial. Masing-masing kita, Tuhan kenal siapa diri kita. Dan Dia tahu, Dia adalah arsitek agung kita. Dia tahu akan bawa kemana kita. Dia tahu Dia akan pakai seperti apa kita. Karena Dia yang lebih dulu mengetahui dalam kandungan ibu kita. Yesus, Tuhan telah mengetahui lebih dulu. Dan itu jauh lebih berwenang dari kata-kata yang siapapun yang pernah melukai kamu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, guys, kata-kata yang menyakitimu tidak mendefinisikan siapa dirimu. Ini yang tema khotbah saya, yaitu Yesaya ini berbicara kepada apa? Kepada bangsa. Bangsa apa? Bangsa Israel waktu itu yang sedang dihina, dipandang rendah oleh bangsa-bangsa lain. Tuhan menegaskan bahwa identitas umatnya ditentukan oleh penebusan dan panggilannya yang pribadi, bukan oleh cemoohan atau penghinaan yang mereka terima dari luar. 3 kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 43 1b ini, yaitu yang pertama, janganlah takut. Janganlah takut ini berarti identitas yang benar di dalam Tuhan menghapus dasar dari ketakutan akan pendapat manusia. Jangan takut, percaya pada Tuhan. Jangan engkau pernah merasa engkau tidak ada apa-apa, tidak punya siapa-siapa, tidak berguna, tidak layak. Tuhan katakan, jangan takut. Identitas yang benar dalam Tuhan menghapus dasar dari ketakutanmu akan pendapat manusia. Yang poin kedua, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Tuhan mengenal nama kita secara personal, secara pribadi. Bukan yang memanggil nama orang lain pada dirimu. Dia memanggil namamu sendiri dan Dia kenal siapa dirimu. Dan Dia tahu mau dibawa kemana engkau. Bukan sebagai bagian dari orang banyak kita, tapi secara pribadi Dia mengenal karena kita adalah berharga di mata Tuhan.
Jangan pernah engkau merasa, tadi saya katakan tadi, engkau merasa tidak layak, tidak berguna, miskin, tidak punya apa-apa. Tapi dia mengenal nama kita dan dia tahu, dia arsitek yang agung, dia akan membawa engkau di kondisi yang dia telah bentuk. Apapun yang dia lakukan untuk kita semua, tentunya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Akan indah pada waktunya, semua cita-citamu akan dijawab tepat pada waktunya Tuhan. Poin yang ketiga, engkau ini kepunyaanku. Kepemilikan Tuhan atas hidup kita lebih kuat. Sekali lagi saya katakan, engkau ini kepunyaanku. Kepemilikan Tuhan dalam hidup kita lebih kuat dari label apapun yang diberikan manusia. Manusia bisa memberikan engkau label gagal, engkau miskin, engkau tidak punya apa-apa, engkau tidak berguna, engkau tidak layak, engkau bukan siapa-siapa. Tapi engkau ini kepunyaanku, ini adalah kata-kata yang sangat kuat dari Tuhan yang berfirman bahwa lebih kuat dari label apapun manusia bisa perkatakan tentang dirimu. Karena Tuhan lebih mengenal. Tuhan bilang, jangan takut, aku mengenal dirimu, engkau ini kepunyaanku. Percaya saja itu, 3 perkataan ini, engkau akan mengalami kekuatan pemulihan. Jadi jangan pernah engkau merasa tidak berguna, tidak layak. Tuhan yang melayakkan engkau. Mazmur 139 kita buka bersama-sama. Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13. Ayat 13 dan 14. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang engkau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuhan telah membentuk kita, menenun kita dalam kandungan ibu kita. Dia adalah pencipta kita. Dia adalah arsitek agung kita yang telah tahu apa yang akan masa depanmu, kedepannya seperti apa. Dia yang rancang. Rancangan damai sejahtera tadi saya katakan. Jadi jangan pernah engkau merasa engkau tidak layak. Di sini dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang kita rasakan, kita alami saat ini, itu merupakan suatu peristiwa yang luar biasa yang Tuhan telah memberkati engkau. Engkau masih punya keluarga, masih punya harta, masih punya teman-teman dekatmu. Itu bagian dari rasa syukurmu. Dia mengucap syukur dalam segala hal. Jangan engkau merasa engkau tidak layak, tidak punya apa-apa. Engkau masih bersyukur, masih bisa bernafas, masih bisa menikmati makanan sehari 2-3 kali ataupun pas-pasan, tapi mengucap syukur. Itu yang harus engkau lakukan. Jangan pernah mengeluh, berkeluh kesah. Apapun yang terjadi, jawaban doamu belum datang-datang, belum tiba, tetap jangan pernah berhenti. 1 langkah, bisa jadi 1 langkah engkau berhenti, disitulah jawaban doa akan dijawab. Tapi engkau berhenti. Ingat, bangsa Israel, tembok Yeriko, pada saat 6 hari mereka nyanyi-nyanyi, tidak ada keruntuhan tembok Yeriko. Tapi ingat, pada hari yang ke-7 tembok Yeriko runtuh. Jadi jangan pernah engkau berhenti tengah jalan. Ingat, tinggal selangkah lagi, pasti Tuhan akan menolong engkau. Pasti Tuhan akan berkati engkau. Naaman juga ditahirkan, mandi di sungai Yordan pada kali yang ke-7, hitungan yang ke-7 baru dia dipulihkan, baru dia ditahirkan dari penyakit kustanya. Jadi jangan pernah engkau merasa, oh baru hari pertama. Engkau kadang-kadang manusia gitu, baru hari pertama Tuhan. Harusnya hari pertama, harusnya hari kedua, harusnya hari ketiga. Tembok Yeriko runtuh pada hari ke-7. Naaman mandi pada kali yang ke-7 baru disembuhkan. Jadi percayalah, semua tepat pada waktunya Tuhan. Bukan engkau akan mempengaruhi Tuhan, harus ikut maunya engkau. Tapi ikutlah rencana Tuhan, karena dia adalah yang lebih mengetahui apa rancangan ke depan untukmu. Karena dia adalah arsitek agung kita. 2 Korintus 15 kita buka. 2 Korintus 15. 2 Korintus 15. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 17 maksud saya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus, masa lalu sudah mati. Di dalam Yesus, masa depan engkau ada pengharapan, ada sukacita, ada penghiburan, kekuatan. Jika engkau bersama Yesus, ada ciptaan baru. Kita dipulihkan, dikuatkan, diubahkan. Segala hal yang bukan Kristus akan dibersihkan, dimurnikan. Maka kita akan menjadi serupa seperti Kristus, berkarakter seperti Kristus, karena kita adalah ciptaan baru. Yang baru sudah datang, maksudnya jika kita adalah sungguh-sungguh taat dan berserah pada Tuhan, kita percaya Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita, kita berserah, nah disitulah kekuatan pemulihan akan terjadi. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1:12 mengatakan, saya baca lagi,
Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Menaklukkan bumi ini, menaklukkan burung-burung di udara, apapun yang ada di bawah, di dalam laut, apapun itu di dunia ini kita harus taklukkan. Tugas kita dalam kejadian itu harus kita taklukkan. Nah, tugas kita apa? Kalau kita percaya pada Tuhan, semua kita akan mampu melewati masalah-masalah ini. Kita percaya Tuhan yang mampukan kita, kita bisa taklukkan masalahmu, kekhawatiranmu, kecemasanmu, kemiskinanmu, apapun itu, kita bisa taklukkan. Hanya melalui nama Yesus, hanya bersama Yesus kita bisa taklukkan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya pada Yesus, semua masalahmu, tembok-tembok Yerikomu akan runtuh, penyakit-penyakitmu akan dipulihkan, apapun itu akan dipulihkan tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Guys, poin yang pertama saya ingin bagikan yaitu menyangkut label manusia tidak pernah menentukan identitasmu. Label manusia tidak pernah menentukan identitasmu. Kita ambil satu tokoh Alkitab yaitu Lea. Lea ini adalah istri atau anak dari Laban, istri dari Yakub. Padahal Yakub menginginkan Rahel untuk dinikahi, tapi Laban menipu dia dengan memberikan Lea. Tapi Lea hidup dengan perasaan tidak cintai dibandingkan dengan adiknya Rahel. Rahel yang dicintai sesungguhnya oleh Yakub, tapi Lea merasa dikucilkan, tidak dikasihani oleh Yakub. Nah, suaminya sendiri lebih memilih Rahel dengan dirinya. Namun Tuhan memperhatikan kondisi yang terasa tidak diinginkan oleh Rahel. Lea maksud saya. Tuhan itu membukakan rahimnya dan memberinya tempat dalam sejarah penebusan. Lea hidup dengan perasaan apa? Dengan perasaan tidak cintai dibanding adiknya Rahel. Namun Tuhan memperhatikan kondisinya secara khusus. Dalam Kejadian 29:31 mengatakan, ketika Tuhan melihat bahwa Lea kurang dicintai, dibukanyalah kandungannya, tapi Rahel mandul. Anak Lea itu ada Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Dia berkata, inilah anak yang pertama, dia katakan, ini anak pasti suami saya akan lebih mencintai. Anak kedua sama, dia yakin anak ini pasti suami saya akan mencintai. Anak ketiga, keempat, tidak juga sama sekali, dia kecewa. Tuh. Tapi perasaan tidak cintai oleh manusia tidak pernah jadi kebenaran. Apa? Akan adanya Tuhan, adanya pertolongan. Saya katakan, perasaan tidak dicintai oleh manusia tidak pernah menjadi kebenaran akhir dari apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Katakan sama-sama, Tuhan ingatkan aku bahwa Engkau melihatku, bahkan aku merasa diabaikan. Tuhan ingatkan aku bahwa Engkau tetap melihatku, bahkan saat aku pun merasa diabaikan, Engkau tetap melihatku. Amen. Tuhan memulihkan identitas kita dengan apa? Melampaui apa? Melampaui hal-hal yang engkau tidak rasa, engkau tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan. Tuhan memulihkan engkau. Contohnya yang kedua, Petrus, tokoh Alkitab di sini. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Pada malam kelam itu, ia bisa saja menerima label sebagai apa? Sebagai pengkhianat dan penyangkal selama-lamanya. Namun Yesus mendatangi dia. Setelah kebangkitan Yesus, dengan kasih, Yesus memulihkan dia dan identitas yang baru dan memberinya tugas untuk melayani. Yesus katakan pada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus menyangkal 3 kali pada Yesus, namun Yesus tetap mendatanginya dan memulihkan identitasnya dari pengkhianat menjadi penginjil, menjadi rasul yang dipakai luar biasa oleh Yesus untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Yohanes 21 ayat 17 mengatakan bahwa kegagalan terbesar sekalipun tidak menjadi kata akhir dari panggilan kita. Kata Yesus pada Petrus tadi, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mengampuni Petrus. Yesus mengampuni kita. Yesus memberikan jalan keluar pada kita. Yesus akan memberikan kekuatan pemulihan pada engkau jika engkau datang pada Yesus, menerima panggilan Yesus. Karena Yesus, perintah Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi tugas kita adalah menggembalakan domba-domba, dalam arti menuntaskan amanat agung Yesus Kristus, memberitakan kabar baik dimanapun kita berada, kapanpun, kepada siapapun. Tuhan memulihkan identitas kita melampaui kegagalan terbesar yang pernah kita lakukan. Apapun masa lalumu, engkau hancur, engkau di lumpur dosa, Tuhan memulihkan hidupmu. Tuhan memulihkan identitasmu dengan ciptaan yang baru. Jadi ciptaan yang baru. Ciptaan lama telah mati. Manusia lama telah mati.
bersama Yesus ada masa depan, ada penghiburan, ada kekuatan. Yang pasti teruslah berharap pada Yesus, fokus pada Yesus. Katakan sama-sama, Tuhan, pulihkan aku seperti Engkau memulihkan Petrus, bukan berdasarkan kegagalanku. Engkau bisa jatuh, tapi Engkau bisa bangkit lagi. Orang benar jatuh 7 kali, akan bangkit lagi. Percayalah, jika engkau percaya malam hari ini engkau akan dipulihkan, berharaplah pada Yesus, berpeganglah, berserahlah pada Yesus. Maka Yesus akan memulihkan engkau, merubah identitasmu yang lama. Engkau dianggap, dilabeli dunia miskin, tidak punya apa-apa, engkau tidak akan berhasil, engkau tidak punya siapa-siapa, engkau dihina, dicaci maki, tapi percayalah, Yesus akan memulihkan engkau malam hari ini. Amin. Bagaimana caranya untuk membangun kembali identitas dari firman Tuhan? Itu pisahkan suara kritik manusia dari suara kebenaran Tuhan tentang dirimu. Tidak semua kritik adalah kebenaran. Belajar menyaring mana yang membangun dan mana yang hanya melukai. Suara Tuhan tentang dirimu selalu diucapkan dengan kasih. Ada kata-kata filsuf saya pernah baca, manusia itu mengecewakan bukan karena mereka jahat, tapi mereka memang manusia. Kita memang masih daging lemah, kita penuh kekurangan. Jadi jangan pernah merasa engkau dikecewakan manusia. Memang itulah manusia, sering mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau. Tuhan selalu memanggil engkau, Dialah Bapa yang setia. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Percayalah, engkau harus terus fokus pada Yesus, pandang pada Yesus. Manusia bisa mengecewakanmu, hanya Yesus yang sanggup memulihkan engkau. Jangan biarkan satu kata menyakitkan mendefinisikan seluruh identitasmu. Kata-kata itu, engkau tidak berguna, engkau miskin, engkau tidak layak. Jangan biarkan menyakitkan kata-kata itu. Lea merasa tidak dicintai oleh Yakub, tapi Tuhan memperhatikan kondisinya dan memberinya tempat dalam sejarah penebusan. Penilaian manusia tidak pernah menjadi kata akhir. Amin. Penilaian akhir ada di tangan Tuhan. Tuhan bisa merubah engkau dari yang gelap menjadi terang, dari ciptaan lama menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah karakter Kristus. Kita diubahkan, dipulihkan. Ingat bahwa Tuhan mengenal namamu lebih dari siapapun. Tuhan mengenal namamu lebih dari siapapun. Yohanes 10 ayat 3 mengatakan, kita baca sama-sama. Yohanes 10 ayat 3 mengatakan, Yohanes 10 ayat 3 mengatakan, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tuhan mengenal nama kita lebih dari siapapun yang mengenal kita. Ia mengenalmu secara spesifik karena kita adalah domba-dombanya. Amen. Dia mengenal secara personal apa maunya kita. Kita domba-domba ini hewan yang rapuh, mudah takut, mudah depresi. Bisa lari kemana aja dia mau kalau dia merasa sendiri, ketakutan. Kita seperti itu, kita ketakutan, mudah depresi, mudah kecewa, mudah takut, mudah khawatir. Tapi kita mengenal suara gembala kita, Yesus Kristus. Kita percaya di mana Yesus memanggil kita, datang pada Yesus. Karena Yesus adalah sang gembala agung kita. Tolak label kegagalan yang coba ditempelkan orang lain padamu. Amen. Petrus pernah dilabeli pengkhianat oleh tindakannya sendiri. Tapi Yesus memulihkan Petrus, memulihkan identitasnya. Label itu tidak pernah permanen kecuali kamu menerimanya. Label dalam hidupmu, engkau dikatakan susah, miskin, tidak punya apa-apa, tidak berguna, tidak layak, tidak akan permanen kecuali engkau menerima terus. Mari lepaskan kepahitanmu. Kau pernah kecewa dengan kata-kata dari orang keluargamu, orang-orang terdekatmu, siapapun itu yang pernah mengataimu, mengecewakanmu dengan kata-katanya. Lupakan, karena kamu adalah ciptaan baru di mata Yesus. Kamu adalah label yang baru, identitas yang baru, bukan yang lama. Tidak ada manusia yang bisa melabel engkau. Engkau seorang pengkhianat apapun itu, engkau miskin, Yesus yang merubah engkau, Yesus yang memulihkan engkau. Bangun ulang gambar dirimu berdasarkan firman. Amin. Berdasarkan firman, bukan berdasarkan luka. 2 Korintus 5:17 tadi mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Identitasmu di dalam Kristus bukan dibangun dari masa lalumu, tapi dari pembaruan yang ia kerjakan hari demi hari. Berproses, dimurnikan engkau, dan engkau akan ada dalam Kristus. Karena kita adalah ciptaan baru, dipulihkan, diproses hari demi hari. Biarlah manusia lahirnya kita makin merosot, kita makin tua, makin bertambah umur, tapi manusia batinia kita makin diubah hari demi hari. Kita makin
Sungguh-sungguh berserah pada Yesus, makin dekat dengan Yesus, makin berkarakter seperti Yesus. Ingat guys, Tuhan sudah memanggil namamu, itu lebih kuat dari apapun. Tuhan sudah memanggil namamu, itu lebih kuat dari kata-kata apapun. Kata-kata yang pernah menyakitimu hanyalah opini. Kata-kata yang pernah menyakitimu hanyalah opini. Bukan keputusan akhir tentang dirimu. Ingat, Lea yang tidak dicintai oleh Yakub dan Petrus yang gagal tetap dipulihkan oleh Tuhan sepenuhnya. Kamu adalah kepunyaan Tuhan dan itu lebih kuat dari kata apapun yang pernah menyakitimu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kata-kata yang pernah melukaimu bukan keputusan akhir tentang siapa kamu. Tuhan sudah berbicara lebih dahulu dan suaranya jauh lebih keras dari suara siapapun yang pernah melabeli engkau. Dia mengatakan pada engkau adalah ciptaan baru. Engkau adalah domba-domba. Engkau adalah pribadi yang dicintai Yesus, yang diberkati Yesus, yang diurapi Yesus, yang diberkati, diperkenan oleh Yesus. Karena engkau sungguh-sungguh berharap, bersandar bahwa tidak ada yang pernah menyakitiku. Ingat, sekali lagi saya katakan, tidak ada yang menyakitimu, tidak ada yang membohongimu, tidak ada yang melukaimu, hanya pikiranmu sendiri yang menyebabkan itu. Jadi jangan pernah engkau dikendalikan oleh pikiranmu. Engkau yang harus mengendalikan pikiranmu. Banyak manusia gagal di sana karena apa? Karena pikiran mengendalikan mereka. Aku miskin, aku susah, aku menderita. Tidak ada yang menyakitimu, tidak ada yang bilang kau miskin. Hanya pikiranmu, itulah cara iblis untuk membuat engkau makin kecewa, putus asa, hilang pengharapan. Karena iblis adalah ahli konseling paling terbaik di muka bumi ini. Percaya? Percaya bahwa iblis adalah ahli konseling paling terbaik di muka bumi ini. Pada saat engkau susah, engkau miskin, iblis akan datang padamu dan dia akan berkonseling dengan engkau. Dia akan bertanya pada engkau, kenapa engkau? Ada apa engkau? Saya miskin. Wah, anak Tuhan harus diberkati. Iblis pintar konseling. Kalau tidak diberkati oleh Tuhan, engkau dilupakan oleh Tuhan. Disitulah engkau akan percaya konseling iblis. Disitulah engkau akan makin terperosok. Engkau tidak akan lagi berharap pada Tuhan. Engkau akan dikonseling oleh iblis dan dia akan melukai engkau. Dia akan mencuri, membunuh dan binasakan jiwamu, tubuhmu, rohmu. Jadi percayalah, jangan engkau memberikan kesempatan kepada iblis untuk mendistraksi pikiranmu. Ambil alih pikiranmu, serahkan pada Yesus. Pikiran Kristus yang ada di pikiranmu. Amin. Pikirkanlah perkara-perkara yang atas, bukan perkara yang di bawah, di muka bumi ini. Pikirkan ada kasih, ada sukacita, ada suci, mulia, yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang kita pikirkan. Bukan hal-hal dunia ini yang materi, semua yang sia-sia. Semua akan berakhir. Sekali lagi saya katakan, Tuhan sudah memanggil namamu, itu lebih kuat dari kata apapun yang manusia labeli pada hidupmu. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Jadi tidak ada kata-kata yang melabeli, yang menyakitimu, hanya pikiranmu yang buat engkau kecewa, putus asa, luka batin. Tapi Yesus akan mengubahkan engkau. Engkau menjadi ciptaan yang baru, engkau dipulihkan, dikuatkan malam hari ini. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, firman mau menguatkan kami, berikan kami kekuatan yang baru, bahwa luka batin yang kami alami, kata-kata yang pernah mereka labeli, manusia labeli kepada kami, bahwa kami tidak punya apa-apa, kami miskin, kami menderita, kami tidak bisa apa-apa, itu semua telah berakhir. Itu ada semua ciptaan yang lama. Sekarang kami berada di ciptaan yang baru. Kami berkata seperti engkau. Kami sebagai domba-dombamu, engkau menjaga kami, engkau mengenal kami, satu persatu engkau mengenal kami, dan engkau melepaskan label-label dunia yang pernah dunia labeli pada kami. Dan kami adalah anakmu, anak kesayanganmu, dan engkau adalah harta kami satu-satunya yang kami terus berharap berpegang pada engkau, dan kami akan dipulihkan, dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Engkau, siapapun engkau, keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, teman-temanmu, apapun nama penyakitmu saat ini, Yesus yang adalah nama di atas segala nama menyembuhkan engkau saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus dari Nazaret, malam ini juga apapun jenis penyakitmu, nama penyakitmu, Yesus yang adalah nama di atas segala nama menyembuhkanmu seketika ini juga. Yesus bertanya pada engkau kata-kata yang sama 2000 tahun yang lalu. Dia bertanya pada engkau malam hari ini, maukah engkau sembuh? Katakan, aku mau sembuh Tuhan Yesus. Yesus bertanya pada engkau, percayakah engkau aku dapat melakukannya? Katakan, aku percaya Tuhan Yesus. Apa yang engkau mau aku lakukan padamu? Katakan, aku mau engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya semua yang sakit disembuhkan malam hari ini, dipulihkan, dikuatkan.
Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan, Engkau diberkati pekerjaanmu, pendidikanmu, kuliahmu, sekolahmu, rumah tanggamu, diberikan rumah tangga yang harmonis, anak-anakmu diberkati, orang tua diberkati. Apapun yang kau kerjakan, keluar masuk mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan tetap menyertai engkau. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyari engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya pada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita tutup doa kita dan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati, sampai berjumpa pada besok malam di waktu yang sama. Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, terima Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sampai berjumpa kembali dalam Connected in Jesus lain waktu. God bless you.
Ku